Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang kembali menjadi sorotan di tengah Perang Gaza. Pada Sabtu, 6 Juli 2026, Israel disebut melancarkan serangan udara di Gaza Tengah dan menewaskan 3 tokoh senior Islamic Jihad. Yang menarik, mereka bukan tokoh yang sering muncul di depan kamera, bukan juga komandan lapangan yang namanya ramai dibicarakan publik. Mereka justru disebut sebagai orang-orang penting di balik kemampuan senjata, teknik, dan rudal anti-tank Islamic Jihad. Lalu, kenapa Israel sampai memburu ahli senjata seperti mereka? Apakah ini hanya serangan biasa atau tanda bahwa Perang Gaza mulai masuk ke fase perburuan yang lebih senyap? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Di tengah Perang Gaza yang belum juga mereda, Sabtu 6 Juni 2026 kembali menjadi tanggal yang mencatat satu peristiwa penting di Gaza Tengah. Namun kali ini, sorotannya bukan pada gedung besar yang hancur, bukan juga pada deretan kendaraan tempur yang bergerak di jalanan. Yang terjadi justru sebuah serangan udara yang disebut Israel menyasar 3 tokoh senior Islamic Jihad. Kabar itu baru diumumkan pada Senin 8 Juni 2026. Jarak 2 hari antara serangan dan pengumuman membuat peristiwa ini terasa berbeda, karena dari awal tidak banyak gambaran terbuka yang langsung terlihat oleh publik. Tidak ada cerita tentang pasukan yang saling berhadapan di jalan. Tidak ada baku tembak besar yang menjadi tontonan kamera. Yang ada adalah operasi dari udara, pemantauan dari atas, lalu serangan yang diarahkan ke satu titik tertentu. Menurut laporan yang beredar pada Senin 8 Juni 2026, serangan pada Sabtu 6 Juni 2026 itu dilakukan dengan pemantauan udara dan amunisi berpemandu presisi. Artinya, sebelum hantaman terjadi, target diduga sudah lebih dulu diamati dari langit. Pergerakan dilihat, posisi dibaca, waktu serangan dipilih ketika sasaran dianggap sudah jelas. Di wilayah seperti Gaza, cara seperti ini menunjukkan bahwa operasi itu bukan serangan acak, melainkan pemburuan terhadap orang tertentu. Bayangkan suasananya. Pada Sabtu 6 Juni 2026, di bawah langit Gaza Tengah, warga masih hidup di antara reruntuhan, jalan yang rusak, bangunan yang berlubang, dan suara perang yang belum benar-benar berhenti. Aktivitas tetap berjalan, meski rasa aman semakin sulit ditemukan. Tapi di atas semua itu, langit menjadi ruang pengawasan. Dari sana, satu titik bisa diperhatikan lebih lama, satu pergerakan bisa dianggap penting, dan dalam hitungan singkat, keputusan serangan bisa berubah menjadi ledakan di permukaan tanah. 3 nama yang disebut gugur dalam serangan itu adalah Muhammad Atiyah Hasan Abu Afash, Farhad Zuher Farhad Harara, dan Abdallah Allah Riyad Masud Kodum. Nama-nama ini mungkin tidak terlalu dikenal banyak orang. Mereka bukan tokoh yang sering muncul dalam pidato besar. Mereka juga bukan wajah yang biasa mengisi layar televisi ketika Gaza dibahas. Tapi justru disitulah letak menariknya. Israel menyebut mereka bukan petempur biasa, melainkan orang yang berada di balik kemampuan senjata Islamic Jihad. Pada Senin 8 Juni 2026, ketika nama-nama itu diumumkan, cerita serangan ini mulai terlihat lebih dalam. Israel tidak sedang menampilkan operasi yang hanya mengandalkan ledakan besar. Israel sedang mengirim pesan bahwa target mereka juga mencakup orang-orang teknis, orang yang memahami cara kerja senjata, cara menyiapkan serangan, dan cara membuat medan Gaza tetap berbahaya bagi pasukan lawan. Inilah alasan kenapa serangan 6 Juni 2026 itu tidak bisa dilihat sebagai kabar biasa. Dalam Perang Gaza, ancaman tidak selalu muncul dari pasukan yang terlihat jelas di depan mata. Kadang bahaya datang dari balik tembok, dari lorong sempit, dari bangunan kosong, atau dari jalur yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan di balik semua itu, selalu ada orang yang memahami bagaimana membuat ancaman tersebut bekerja. Karena itu, serangan di Gaza Tengah pada Sabtu 6 Juni 2026 itu terasa seperti bagian dari perang yang lebih senyap. Bukan perang yang selalu terlihat di kamera, tetapi perang untuk mencari orang yang dianggap menjaga kemampuan tempur tetap hidup. Dari titik inilah alurnya bergerak. Bukan lagi sekedar di mana serangan terjadi,
Tetapi siapa yang dihantam dan kenapa posisi mereka dianggap begitu penting? Di balik 3 nama itu, ada cerita yang membuat operasi ini terasa lebih dalam. Maka sejak pengumuman pada 8 Juni 2026, muncul satu pertanyaan besar. Kenapa Israel sampai memburu tokoh teknis Islamic Jihad? Kenapa yang disasar bukan hanya komandan lapangan atau tokoh yang dikenal publik? Jawabannya mulai terbuka ketika kita melihat siapa 3 orang ini dan peran apa yang disebut mereka pegang di dalam jaringan bersenjata Islamic Jihad. Setelah pengumuman pada Senin 8 Juni 2026, perhatian mulai bergeser dari lokasi serangan di Gaza Tengah menuju 3 nama yang disebut Israel. Mereka adalah Muhammad Atiyah Hasan Abu Afash, Farhad Zuhair Farhad Harara, dan Abdallah Allah Riyad Mas'ud Qodum. Bagi publik luas, nama-nama ini mungkin tidak sepopuler tokoh politik atau juru bicara yang sering tampil di media. Namun dalam perang seperti Gaza, sosok yang jarang terlihat justru bisa memegang peran yang sangat menentukan. Muhammad Atiyah Hasan Abu Afash disebut sebagai kepala bagian teknik dan spesialisasi Islamic Jihad. Pada Sabtu, 6 Juni 2026, ketika serangan udara itu terjadi, posisi seperti ini menjadi alasan kenapa namanya masuk daftar target penting. Bagian teknik bukan sekedar urusan peralatan. Dalam medan perang kota, bagian ini bisa berkaitan dengan cara merakit bahan peledak, menyesuaikan senjata dengan kondisi lapangan, menyiapkan jebakan, dan membantu pasukan bersenjata bertahan lebih lama di tengah tekanan militer. Di Gaza, ancaman seperti itu tidak bisa dianggap kecil. Pada banyak operasi darat sebelumnya, pasukan yang masuk ke wilayah padat harus menghadapi resiko dari arah yang sulit ditebak. Serangan bisa datang dari reruntuhan, dari rumah kosong, atau dari titik tersembunyi yang tampaknya sepi. Karena itu, orang yang memahami penggunaan rudal anti-tank bisa menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemampuan tempur kelompok bersenjata. Inilah yang membuat 3 nama itu tidak bisa dilihat seperti daftar biasa. Pada Senin 8 Juni 2026, saat Israel mengumumkan hasil serangan tersebut, pesan yang muncul cukup jelas. Targetnya bukan hanya petempur yang terlihat membawa senjata. Targetnya adalah orang yang dianggap memahami cara membuat medan Gaza tetap berbahaya. Selama ini ketika Gaza dibahas, perhatian publik sering langsung tertuju pada Hamas. Nama Hamas memang lebih sering muncul di berita besar. Namun Islamic Jihad juga memiliki struktur bersenjata sendiri, jaringan sendiri, dan kemampuan tempur yang bergerak di dalam dinamika Gaza. Kelompok ini tidak selalu menjadi pusat sorotan, tetapi perannya tetap penting dalam konflik yang berlangsung. Karena itu, serangan pada Sabtu 6 Juni 2026 membuka sisi lain dari perang Gaza. Israel bukan hanya mencari sosok yang tampil di permukaan. Israel juga mengejar orang-orang yang bekerja di balik layar, terutama mereka yang memahami teknik senjata dan ancaman terhadap pasukan darat. Di titik ini, penonton mulai bisa melihat kenapa kabar tersebut terasa berbeda. Satu serangan udara ternyata tidak hanya bercerita tentang ledakan. Ia juga memperlihatkan bagaimana perang Gaza berjalan lewat jaringan teknis, informasi, dan kemampuan kecil yang efeknya bisa besar di lapangan. Dari sini, cerita semakin jelas. Jika chapter pertama menunjukkan bagaimana serangan itu terjadi, maka bagian ini memperlihatkan kenapa 3 tokoh tersebut dianggap penting. Mereka bukan sekedar nama dalam laporan. Mereka mewakili bagian teknis yang membuat perang Gaza semakin rumit, tersembunyi, dan sulit dipadamkan. Terutama ketika setiap lorong, bangunan rusak, dan jalur sempit bisa berubah menjadi titik ancaman baru di sana. Setelah nama 3 tokoh itu diumumkan pada Senin 8 Juni 2026, arah cerita perang Gaza terlihat semakin jelas. Serangan pada Sabtu 6 Juni 2026 bukan hanya soal satu ledakan di Gaza Tengah. Peristiwa itu menunjukkan bahwa Israel sedang mengejar lapisan yang lebih dalam dari jaringan bersenjata Islamic Jihad. Di medan seperti Gaza, perang tidak selalu bergerak dengan cara yang mudah dilihat. Ada pasukan yang tampil di jalan, ada kendaraan tempur yang melintas di antara reruntuhan, ada suara ledakan yang terekam kamera. Namun di balik semua itu, ada orang-orang yang bekerja tanpa banyak sorotan. Mereka memahami bahan peledak, jalur serangan, kemampuan senjata, dan titik lemah kendaraan militer. Karena itu,
Ketika Israel menyebut Muhammad Abu Afash sebagai kepala bagian teknik, Farhad Harara sebagai wakilnya, dan Abdallah Kadum sebagai kepala unit rudal anti-tank di Gaza Utara, pesan yang muncul tidak sederhana. Pada 8 Juni 2026, Israel seperti ingin menunjukkan bahwa sasaran mereka bukan hanya orang yang bertempur di garis depan. Sasaran mereka juga orang yang membuat medan tempur tetap hidup dari belakang layar. Ini penting, karena Gaza bukan medan terbuka. Di wilayah yang padat, satu gang sempit bisa berubah menjadi jalur serangan. Satu rumah kosong bisa menjadi titik pengamatan. Satu reruntuhan bangunan bisa menyembunyikan ancaman. Pasukan yang masuk ke wilayah seperti ini tidak hanya menghadapi lawan yang terlihat, tetapi juga resiko dari titik-titik yang sudah disiapkan sebelumnya. Rudal anti-tank menjadi salah satu ancaman paling sensitif. Dalam operasi darat, kendaraan lapis baja biasanya menjadi pelindung pasukan. Tapi pada saat yang sama, kendaraan itu bisa menjadi target besar ketika bergerak pelan di jalan sempit. Jika jalurnya sudah dipantau, jika titik tembaknya sudah disiapkan, maka satu serangan bisa mengubah keadaan dalam hitungan detik. Disinilah peran tokoh teknis menjadi penting. Mereka bukan selalu orang yang muncul di depan kamera, tapi kemampuan yang mereka bangun bisa menentukan seberapa sulit pasukan lawan bergerak. Satu orang yang memahami teknik persenjataan bisa membantu banyak sel kecil bertahan, menyerang, atau menyiapkan jebakan di titik berbeda. Menurut klaim Israel pada 8 Juni 2026, tiga tokoh ini juga disebut terlibat dalam upaya membangun kembali kemampuan serangan Islamic Jihad. Klaim seperti ini membuat operasi tersebut tidak hanya diposisikan sebagai serangan balasan, tetapi sebagai langkah untuk mencegah ancaman berikutnya. Dengan kata lain, Israel ingin menghantam kemampuan sebelum kembali berubah menjadi serangan baru di lapangan. Maka, serangan pada 6 Juni 2026 bisa dibaca sebagai upaya memotong kemampuan itu. Israel tidak hanya ingin menghantam senjata yang sudah digunakan, Israel juga ingin menyasar orang yang dianggap tahu bagaimana senjata tersebut disiapkan, dikembangkan, dan diarahkan ke lapangan. Namun, dampaknya belum tentu langsung terlihat. Gaza memiliki jaringan yang rumit. Satu tokoh gugur, belum tentu seluruh struktur berhenti. Satu unit melemah, belum tentu semua jalur senjata terputus. Dalam perang kota, kelompok bersenjata bisa bergerak kecil, berpindah tempat, dan menyusun ulang kemampuan dari sisa jaringan yang masih ada. Karena itu, pertanyaan besar setelah 8 Juni 2026 bukan hanya siapa yang gugur. Pertanyaannya, seberapa besar pukulan ini terhadap Islamic Jihad? Apakah kemampuan teknik mereka benar-benar melemah? Ataukah apakah jaringan itu masih bisa berjalan dengan orang lain yang mengambil alih? Yang jelas, serangan ini membuka satu sisi penting dari perang Gaza. Di balik ledakan besar dan gambar reruntuhan, ada perburuan yang lebih senyap. Perburuan terhadap orang-orang yang memahami cara membuat perang terus berjalan. Dan ketika Israel mulai menyasar ahli senjata Islamic Jihad, Gaza terlihat bukan hanya sebagai wilayah tempur, tetapi sebagai jaringan yang sedang dipreteli satu demi satu. Dari sini, penonton melihat bahwa perang ini tidak selalu ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh sosok teknis yang jarang terlihat namun sangat berpengaruh di medan kota padat. Pada akhirnya, serangan terhadap tiga tokoh senior Islamic Jihad ini menunjukkan bahwa perang Gaza tidak hanya terjadi di garis depan. Ada lapisan lain yang lebih senyap, yaitu perburuan terhadap orang-orang yang dianggap menjaga kemampuan senjata tetap hidup di balik layar. Israel mungkin melihat operasi ini sebagai cara untuk melemahkan jaringan bersenjata dari dalam. Namun di medan Gaza yang padat dan rumit, satu serangan belum tentu langsung mengakhiri ancaman. Justru dari sinilah pertanyaan besar muncul. Seberapa jauh perburuan seperti ini akan terus berlanjut? Demikian rangkaian fakta yang dapat kami sajikan. Jangan lupa subscribe channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.